Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, selamat datang Mbak. Mbak duduk di mana dulu nih? Mbak di sini. Ya nih, mari duduk dulu. Ini dengan Mbak Diani ya? Iya. Yang kemarin sudah menghubungi Ibu kalau hari ini mau konseling. Wah, kemarin hari ini kabarnya gimana Mbak? Baik tapi agak pilek dikit karena ini dingin. Dingin Mbak? Habis dari mana kok dari dingin? Tadi dari kampus ada matkul tadi. Oh, dari kampus pulang jam berapa Mbak? Dari kampusnya? Tadi jam 10. Jam 10 udah pulang. Wah, itu cuma satu matkul aja? Wah, baru satu matkul ya? Berarti selesai dari kampus, terus ke sini buat menemui Ibu untuk melakukan sesi konseling gitu ya? Nah, tadi ke sini naik apa Mbak? Motoran kah atau jalan kaki gitu? Motoran Bu. Motoran ya? Berapa menit Mbak dari kampus ke sininya? Mungkin kayak cuma 5-10 menit aja Bu. Cepet ya tadi lumayan. Tadi udah jajan, udah makan gitu Mbak sampean? Udah, oke. Nah, baik. Jadi sebelumnya Mbak sudah kenal sama Ibu belum? Kalau saya siapa? Ibu Iin. Tuh. Oke. Perkenalan dulu ya, saya di sini Ibu Iin. Nah, di sini Ibu akan membantu Mbak Diani dalam menjalankan sesi konseling pada kali ini. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, Mbak Diani itu sudah pernah belum melaksanakan sesi konseling? Belum. Oh, berarti ini baru yang pertama ya Mbak ya? Keren, bagus. Nah, di sini nanti Mbak Diani sudah tahu belum maksud dan tujuan Mbak Diani ke sini itu? Kalau maksud saya datang ke sini ya, saya ingin menuntaskan masalah yang saya punya Bu. Menemukan solusi dari masalah yang saya punya. Oke, jadi Mbak Diani sudah memiliki kesadaran kalau Mbak Diani ingin berubah untuk menemukan suatu solusi yang terbaik buat permasalahan Mbak Diani, betul ya Mbak ya? Oke, nah jadi dalam konseling kali ini tuh di sini Mbak Diani tuh dapat bercerita, dapat sambat, atau mengungkapkan segala unek-unek yang dalam Mbak Diani. Di sini tenang aja Mbak, karena di sini tuh Ibu sangat memperhatikan asas kerahasiaan yang mana apapun yang disampaikan oleh Mbak Diani nanti akan Ibu kemas, Ibu simpan rapat-rapat, dan hanya di dalam ruangan inilah Mbak Diani itu dapat bebas untuk bercerita, dan di dalam ruangan inilah informasi itu tidak akan tersebar sampai kemana-mana. Nah, ini tuh namanya asas kerahasiaan. Nah, di samping itu juga Mbak Diani di sini datangnya secara ke inisiatifnya sendiri. Oke, karena ke inisiatifnya sendiri. Lalu dalam bercerita nanti Mbak Diani dapat terbuka apapun lah, bebas. Karena di sini seperti yang tadi Ibu katakan, mengutamakan asas kerahasiaan. Oke, nah dalam pelaksanaan sesi konseling kali ini nanti kurang lebih dilaksanakan selama 45 menit sampai kurang lebih 45 menitan. Dari Mbak Diani apakah mau dikurangin atau dilebihin atau nanti disesuaikan berdasarkan sampai kita nemu solusinya? Ya nanti mungkin 45 menit. Kalau misalnya belum nemu solusinya bisa dilanjutkan mungkin. Oke, jadi Mbak Diani sudah sepakat ya untuk pelaksanaannya? Sudah. Oke, bagus. Nah, dalam konseling kali ini nanti apa nih yang kira-kira dapat kita sepakati bersama sebelum ke pembahasannya nanti? Mungkin dari Mbak Diani ada gitu? Mungkin kalau saya nggak ada sih Bu, insya Allah. Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi kalau dari Ibu nanti, semisal nanti Mbak Diani mau bercerita, mau apalah gitulah, nanti Mbak Diani boleh melakukan apapun itu, termasuk Mbak Diani mau marah, monggo nggak apa-apa, mau nangis nggak apa-apa, mau teriak-teriak pun nggak apa-apa. Tapi diperhatikan juga ya, karena kita tuh di ruangan ini yang itu sangat privat ruangannya, dan orang yang di luar tidak mengetahui, dimohon untuk tidak merusak segala fasilitas yang ada di sini. Ya kayak nggak banting-banting HP lah gitu. Nanti kalau banting HP nanti kasihan HP-nya. Itu ya Mbak. Oke. Nah, di sini nanti Ibu akan sedikit memberikan information consent. Yang ini nanti menjadi bukti bahwa Mbak Diani
akan melaksanakan sesi konseling dengan ibu di hari ini. Itu ya Mbak ya? Iya. Oke, ini Mbak silakan diisi terlebih dahulu. Sudah. Wah, keren. Ih, bagus banget tanda tangannya Mbak Dian. Keren nih. Lucu. Tanda tangannya kayak ada kucing-kucingnya. Oke, terima kasih ya Mbak Diani. Sama-sama. Nah, di sini Mbak Diani sudah siap belum? Kalau ingin bercerita atau mungkin perlu kayak relaksasi dulu kayak mesti pernapasan atau mau minum dulu nggak apa-apa semisal Mbak Diani mau minum dulu atau sudah siap ingin bercerita Mbak Dianinya? Sudah siap bercerita. Udah siap bener? Oke, bisa dienakan dulu posisi duduknya nih. Bisa mau sender juga nggak apa-apa. Gini aja udah enak kok. Oke, enak sudah bener? Oke, monggo Mbak Diani. Jadi gini Bu ceritanya, saya itu kan nanti bakal ada program apa ya PKM di apa namanya di kuliah saya itu. Nah PKM itu kan pelatihan konseling multibudaya dan itu kan tujuannya kan ke Bali. Satu angkatan itu kan nanti ke Bali. Nah masalahnya itu saya tuh berarti harus ngumpulin uang dulu kan sebelum ke Bali karena ini menggunakan uang pribadi ya Bu ya. Dan itu nominalnya cukup banyak gitu. Dan saya tuh udah dari semester 3 awal itu saya ngumpulin. Nah terus selama ngumpulin itu saya tuh ngerasa kayak kok saya tuh kayaknya berlebihan deh ngumpulin uangnya gitu. Soalnya apa ya, terkadang itu sampai saya tuh pas nyisihin uang seminggu itu saya sampai kadang nggak makan gitu 1 hari pernah. Dan itu saya rasa kayak kok kayaknya aku tuh kayak berlebihan ya, maksudnya kayaknya ini ada yang nggak benar deh gitu. Gitu sih Bu, inti masalahnya itu. Oh, ini maksudnya itu kalau Mbak Dian itu mencoba untuk mengumpulkan uang dari uang saku yang telah diberikan oleh orang tua ya? Nah itu kadang pernah dalam waktu seminggu itu karena ingin nabung mandiri biar lebih hemat itu sampai kayak mengorbankan diri sendiri hingga 1 hari itu nggak makan gitu ya Mbak ya? Pernah ya beberapa kali kayak gitu. Oh, tadi kan Mbak Dian itu kan bilang kalau semisal buat kebutuhan kakak itu yang uangnya itu dari Mbak Diani saja atau dari orang tuanya? Kebutuhan KKL ya. Kan tadi saya tuh ngumpulin sendiri ya, ngumpulin sendiri. Jadi orang tua tuh udah ngasih uang saku. Ya udah, saya gimana caranya saya manage itu buat kan dikasihnya mingguan tuh, mingguan seminggu itu sekitar ya berapa ya, mungkin bisa dibilang agak ekstrim sih, itu 60% buat hidup seminggu, 40%-nya buat nabung. Itu, dan kadang ya 60% ini kalau buat seminggu itu ya apa ya, kadang cukup kadang kurang gitu loh. Itu jadinya ya udah akhirnya sampai nggak makan itu tadi. Tapi untuk pembayaran KKL dari baik akomodasinya, transportasi, terus hotelnya, terus perjalanannya itu sudah itu termasuk uang dari Mbak Diani atau dari orang tuanya juga? Ada tambahan dari orang tuanya? Ini Mbak ada tips. Iya, bisa dilakukan. Terima kasih. Ya. Bisa kan? Udah deh. Oke. Tenang dulu Mbak, tenang. Kalau dipilapin dulu gak apa-apa, dikeluarin dulu biar hati sedikit lega buat ceritanya. Dah. Oke. Kalau untuk uang ke Bali itu sebenarnya saya usahakan dari saya sendiri semuanya. Jadi orang tua tuh ya udah nggak usah nambahin gitu.
Tapi dari orang tua tetepan ada ya gitu ya Mbak ya? Apa? Tetepan ada ya buat bantu dikit gitu. Mungkin kalau saya ngomong ada sih, tapi selama ini saya nggak mau ngomong. Oh, nggak mau ngomong gitu ya Mbak ya? Oke, nah sini apakah KKL ini tuh cuma buat angkatannya Mbak aja atau buat semua nih? Semua di angkatan prodinya Mbak gitu? Kalau program PKM atau KKL ini ya itu diperuntukkan satu angkatan saja. Itu kan untuk satu matkul ya Bu ya. Jadinya ya udah yang mengikuti kelas namanya matkulnya konseling multibudaya ya akan pergi gitu. Jadinya satu angkatan aja gitu. Keren ya namanya. Tadi namanya apa? Konseling Multibudaya. multibudaya dengan sasaran di Bali. Bali. Wah, jauh ya Mbak itu. Berapa lama Mbak itu waktunya? Kalau di Balinya sekitar kurang dari 1 minggu, mungkin 5 sampai 6 hari Di Balinya. Heeh. Wow, lumayan lama ya Mbak ya. Oke, nah menurut Mbak nih, seberapa penting sih PKM tadi namanya, PKM ini untuk Mbak Diani? Ya menurut saya penting banget sih, karena ini kan sebagai tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah konseling multibudaya. Nah nantinya kalau misalnya saya nggak ikut atau izin tidak menghadiri PKM ini, saya takutnya itu mempengaruhi nilai saya gitu. Oh, berarti dari PKM ini nanti itu akan menjadi bahan untuk UASnya gitu ya Mbak ya? Wah, pinter ya dosennya gitu. UAS tapi sekarang kita refreshing, tapi setelah refreshing kita disuruh bikin laporannya gitu. Iya. Wah, gimana Mbak perasaannya saat mau merancang-rancang laporannya? Aduh, nantinya ke depan? Mungkin kayak kan pas di Bali itu kan nantinya kan ini ya sama refreshing juga ya, takutnya itu besok itu terlena gitu loh, soalnya kan sambil refreshing gitu, takutnya terlena malah laporannya ini kurang Struktur kurang terfokus gitu. Kemarin kok pas di sini nggak tulis ini gitu, takutnya gitu Bu, tapi semoga aja besok nggak kayak gitu. Semoga aja ya Mbak ya. Oke. Nah, tadi kan Mbak Diani bilang kalau semisal Mbak Diani itu terlalu mengorbankan diri saat untuk menabung. Nah, dari Mbak Diani itu tadi bilang kalau Mbak Diani itu sangat mengekstrimkan dirinya atau dengan sampai mempressure dirinya itu untuk dapat mengumpulkan uang. Nah, caranya Mbak Diani itu gimana sih pas waktu itu? Kayak yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Jadi 1 minggu itu saya sisihkan 40% itu untuk nabung. Jadinya yang seharusnya saya pakai uang saku itu 100% gitu buat beli makan di kos, terus buat beli bensin, terus kebutuhan tugas ngeprint maupun sebagainya gitu. Terus sebenarnya ada uang dari uang seminggu itu ada alokasi buat kayak jajan gitu atau mungkin kalau mau ngerjain tugas di suatu tempat gitu. Nah tapi itu saya geser semuanya gitu, bahkan sampai uang makan itu keambil gitu sih Bu. Ya cuma dipres kan gitu Mbak, agar dapat uangnya itu terkumpul ya Mbak ya. Soalnya kadang kan mikir ya kok gini 40% udah kekumpul, tapi misal bulan lalu itu ada sesuatu hal yang nggak terduga gitu, akhirnya nggak bisa kekumpul. Ya udah aku bulan ini aku nggak cuma 40%, aku potong sampai mungkin 50% atau bahkan lebih gitu loh Bu. Wow, tambah ekstrim ya Mbak berarti. Ih Mbak Diani ya ampun, Ibu turut prihatin gitu sama Mbak Diani. Nah tadi kan Mbak Diani bilang terkait dengan tabungan ya. Tuh, itu namanya salah satu bentuk kalau Mbak Diani itu apa?
Nah, kalau tadi kan Mbak Diani bilang Mbak Diani telah menabung. Nah, itu salah satu bentuk kalau Mbak Diani itu adalah seorang yang mandiri. Benar apa Mbak? Bisa dibilang gitu, Bu. Nah, karena Mbak Diani bilang begitu, nah menurut Mbak Diani nih, mandiri dalam finansial itu yang bagaimana? Karena tadi Mbak Diani menyebutin kalau aku tuh mau nabung, aku tuh betul buat nyukupin kebutuhan sendiri. Nah, dari Mbak Diani penanggapannya seperti apa? Mandiri dalam finansial. Mandiri dalam finansial itu sebenarnya kalau di aku, menurutku tuh harusnya ya bisa cari uang sendiri sih. Tapi mungkin untuk keadaanku saat ini ya bisa manage uang dengan baik gitu, dengan apa ya, intinya kalau kata orang Islam tuh nggak dolim gitu lah, intinya ya sesuai porsinya aja gitu. Oke, sesuai dengan porsinya untuk menabungnya gitu ya Mbak. Oke. Nah, bisa dijelaskan nggak nih nominal budget tabungan Mbak Dian itu berapa? Targetnya? Targetnya ya. Kalau dulu kemarin itu saya targetin 1 minggu tuh diusahakan nabung 50.000. 1 minggu 50.000? Iya. Oke. Itu nabungnya tadi Mbak Dian dari mulai kapan? Semester 3. Semester 3 per minggunya harus diusahakan dapat 50.000. Sedangkan kakaknya di bulan Juni. Oke, berarti bulan Juni ya. Berarti masih ada waktu ya lumayan banyak. Dari 50.000 itu dari semester 3 sampai sekarang otomatis sudah cukup lah ya Mbak ya, misalnya per minggunya 50.000 gitu. Tapi kan ya sebenarnya cukup kalau misalnya di minggu-minggu yang Gaping sangat maksudnya kayak bisa sebenarnya kalau benar-benar normal kan. Tapi kan waktu uang itu udah kekumpul, ada aja kayak kebutuhan apa ya, misal kayak ban bocor gitu kan, terus saya ambil dari sana. Terus kalau apa ya, kebutuhan mendadak kayak apa, kunjungan ke sekolah, itu kan kadang kasih bingkisan ke apa kayak gurunya juga gitu. Itu saya juga keluarin uang dari sana, ambil dari tabungan gitu. Jadinya gimana ya, kayak yang udah kekumpul tuh kekurang, dan akhirnya ya saya putusin untuk ya udah ekstrim aja gitu. Rabas ekstrim gitu ya. Sangat rabasnya Mbak Dia ini sangat lupa dengan dirinya gitu ya Mbak ya. Iya. Ya ampun. Nah, terkait ini nih, orang tuamu tahu nggak pas misalnya cara nabungnya Mbak Dia ini, cara menghidup uang itu seperti itu sejauh ini? Nggak tahu. Ibu sama ayah nggak tahu. Oh, tapi dari orang tua sudah tahu belum kalau Mbak Dia ini di bulan Juni nanti akan melaksanakan PKM atau KKL tadi? Sudah tahu sih. Jadi orang tua tuh kayak memberi uangnya waktu sekalian buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nanti uangnya itu masuk ke dalam tabungannya Mbak Diani gitu. Kalau itu ibu sama ayah tuh belum komunikasi lagi sih. Jadi aku tuh ngomong itu udah agak lama gitu loh. Ngomongnya tuh pas semester 3 awal dulu gitu. Jadi belum apa ya, belum diomongin lagi gitu. Dan aku juga nggak ngomong kalau misalnya aku tuh lagi nabung juga gitu. Jadi diem-dieman ya Mbak ya gitu. Wah, oke nih Mbak. Tadi kan Mbak Diani juga kadang tadi menceritakan kalau Mbak Diani melewatkan makan ya. Iya. Nah, apa sih yang dirasakan Mbak Diani saat itu kalau Mbak Diani harus merelakan aku tuh nggak makan sehari gitu? Yang dirasain sebenarnya kayak lapar mesti ya Bu ya. Ya, Tapi kalau mungkin mesti. kayak perasaan di dalam hatinya tuh kayak sebenarnya kenapa sih kok harus banget se ekstrim ini gitu loh. Sebenarnya saya tuh juga apa ya, antara bingung, terus kenapa sih harus kayak gini gitu loh, kenapa harus Hektik gini harus gitu, terlalu memaksakan diri gitu. Gitu. Saya merasa tertekan aja sih. Tertekan Mbak. Oke. Selain dari ekstrimnya itu tadi Mbak Diani nggak makan sehari, ada nggak
dampak-dampak kalau Mbak Dian melakukan hal yang lebih ekstrim lagi Apa ya? selain makan tadi? Em, Atau mungkin bahkan ke kampus nggak pakai uang saku gitu sampai beberapa kali, terus ke kampusnya jalan kaki nggak pakai motor biar hemat bensin gitu. Kali itu enggak sih, soalnya kos sama kampus itu jauh. Kalau jalan kaki nanti pasti terlambat. Jauh gitu soalnya. ya Mbak. Jadi selama ini yang dipres, yang sangat dipres itu waktu buat makannya ya Mbak ya. Hingga sampai Mbak Diani itu nggak makan selama sehari full. Nah itu frekuensinya itu selama berapa kali Mbak? Atau memang sudah banyak? Itu 1 bulan tuh mungkin bisa apa ya, berkali-kali sih, tapi nggak yang mungkin kalau dihitung nggak sampai 10 kali. 10 kali Mbak, itu banyak. Nggak sampai 10 kali Bu itu dalam sebulan, kalau apa namanya dihitung-hitung gitu. Saya juga agak lupa sih. Wah, 10 kali ya Mbak. Wah, lumayan ini. Nah, dari yang sudah dipaparkan Mbak Diani nih, kan Mbak Diani sudah bicara kalau Mbak Diani juga menabung. Nah, kira-kira nih, berapa persen dari usahanya Mbak Diani itu tabungan sudah terkumpul? Sudah berapa persen terkumpulnya uangnya? Untuk ke Bali itu kan itu masih ada beberapa waktu ya. Mungkin kalau dipersenin, kalau sekarang udah 80%-an mungkin kalau sekarang. Itu dari usahanya Mbak Diani semua? Iya. Keren Mbak, bagus, keren banget. Dari 8, Mbak Diani sudah mencoba untuk mengumpulkan uang dan itu hasilnya sudah mencapai 80%. Sedangkan kembalinya masih ada beberapa waktu lagi gitu ya Mbak ya. Oke, nah tadi kan Mbak Diani bilang kalau Mbak Diani itu tertekan. Nah dari Mbak Diani bisa nggak sih kayak gambarin tertekannya Mbak Diani itu seperti apa? Tertekannya tuh kayak saya tuh nggak bisa melakukan apa yang sebenarnya saya mau, apa yang sebenarnya saya butuh gitu kan. Makan kan kebutuhan ya Bu ya. Dan apa ya, dan saya tuh merasa kayak kok aku nggak bisa sih, kenapa sih aku nggak bisa gitu loh. Ya udah, tertekannya di situ, padahal sebenarnya bisa, tapi kenapa aku harus apa ya, menekan diri sampai sebegininya gitu. Gitu. Jadi kayak tertekannya karena aku memaksakan diriku sampai aku tuh kayak sudah merasa capek malahan gitu ya Mbak ya. Oke. Dari cerita yang sudah dipakai Mbak Diani dari A sampai Z, dari awal sampai akhir tadi, bisa nggak Mbak Diani kayak nyebutin permasalahan-permasalahannya tuh apa aja? Yang pertama tadi terkait ini ya, kayak memaksain diri sampai nggak makan buat ngumpulin uang. Setelah itu ini tadi apa namanya, kayak nggak nyinggung, nggak komunikasi orang tua tentang nabung ini. Terus ada lagi nggak Mbak yang permasalahannya? Atau cuma 2 itu dari permasalahannya? Menurut saya 2 itu sih yang ini, yang tadi kebahas. Oke, nah dari kedua masalah ini, menurut Mbak Diani apa sih yang perlu kita bahas lebih mendalam untuk ke pembahasan-pembahasan yang lebih spektakulernya, yang lebih inti gitu? Mungkin yang ini sih, yang saya terlalu pressure diri saya buat nabung terlalu ekstrim tadi. Mungkin yang itu sih. Jadi tadi Mbak Diani nyebutin terkait buat aku nggak nabung terlalu ekstrim biar aku tidak menyakiti diri sendiri gitu ya Mbak ya. Oke, nah dari keputusan yang telah diambil dari Mbak Diani, kira-kira apa nih mengenai perjalanan atau perjuangan Mbak Diani dalam menabung untuk kegiatan PKM ini? Pastikan di dalam suatu permasalahan itu ada suatu nilai positif dan nilai negatif dalam diri Mbak Diani. Nah, bisa disebutkan nggak nih nilai positifnya apa, nilai negatifnya apa? Nilai positifnya mungkin saya bisa belajar apa ya, menabung
maksudnya kan ini skill yang perlu perlu orang-orang itu punya gitu loh. Soalnya ya saya tuh baru mulai nabung tuh ya pas ini ada PKM ini. Sebelumnya saya nggak kepikiran untuk nabung gitu kan. Dan mungkin besok setelah PKM pun saya bakal tetap ngelanjutin nabung ini mungkin, tapi nggak se ekstrim itu gitu. Sisi positifnya itu saya bisa belajar manage uang lebih baik gitu. Nah sisi negatifnya ya tadi saya sampai sampai mengabaikan kesehatan saya sendiri mungkin. Terus saya sampai itu jatuhnya udah dolim kepada diri sendiri gitu ya. Ya itu sisi negatifnya. Oke, jadi dari sisi positifnya tuh Mbak Diani, alhamdulillah, Mbak Diani jadi kayak lebih, oh ternyata memanage uang dengan benar itu seperti ini. Oh ternyata aku tuh bisa menabung dalam jumlah nominal yang tidak aku duga. Tapi di sisi negatifnya, kalau Mbak Diani terlalu banyak mengorbankan diri, gitu ya Mbak ya. Oke, nah dari cerita yang sudah dipaparkan Mbak Diani, ini Ibu ada sedikit sahabat yang nanti Mbak Diani dapat mengisi. Nah untuk waktunya itu sekitaran 3-5 menit ya Mbak. Apakah sudah cukup atau perlu waktu lagi Mbak? Sudah, mungkin 3-5 menit cukup. Oke, silakan Mbak diisi terlebih dahulu. Sudah Bu? Sudah? Oke, terima kasih ya Mbak Diani. Disimpan dulu. Oke nih, jadi di sini Ibu akan sedikit menyimpulkan terkait pembahasan Mbak Diani tadi, bahwa Mbak Diani itu memiliki suatu komitmen yang kuat dan disiplin yang sangat wow dalam kegiatan untuk menabungnya. Tapi cara yang dipilih dari Mbak Diani itu justru malah keliru atau malah merugikan di kesehatannya Mbak Diani. Dari contohnya Mbak Diani itu kayak menunda makan hingga tidak makan selama sehari full gitu ya Mbak ya. Nah dari Mbak Diani sadar bahwa pola ini tuh gak sehat. Nah makanya Mbak Diani itu memiliki suatu kesadaran untuk berubah. Nah ini merupakan salah satu bentuk bahwa Mbak Diani itu mau berkembang lebih baik ke depannya. Salah satunya dengan cara Mbak Diani punya inisiatif datang ke sini gitu ya, untuk meminta bantuan dari konselor untuk mencari solusi gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin dari persepsi dari Mbak Diani itu bagaimana terkait pendapat yang kesimpulan yang dipaparkan oleh Ibu? Menurut saya yang diomongin Ibu tadi benar sih Bu, benar dari awal sampai akhir ya. Saya memang ya begitu. Ada sisi positif negatifnya tadi yang sama seperti yang saya sampaikan. Terus ya itu tadi sudah mencakup permasalahan saya. Oke, nah baik. Jadi tujuan Mbak Dian itu terkait jiwa-jiwa mandiri, jiwa-jiwa berhemat itu sudah bagus. Tapi mungkin untuk caranya lebih disesuaikan ya, agar tidak terlalu untuk menyiksa diri. Nah, kira-kira kayak pengibaratannya gini, KKL atau PKM ya tadi itu seperti suatu gunung, suatu gunung. Nah, kamu itu enggak seharusnya atau ya ini mungkin buat contoh orang yang mampu aja ya. Saat kita mendaki itu kan nggak tentu juga orang itu langsung lari dari pos 1 sampai di pos atas. Kalau semua lari terus pasti ujung-ujungnya itu ada orang yang capek, atau kalau nggak orang yang stamina yang bagus pasti sudah sampai di atas. Tapi kan kalau kita kan ibaratnya kita tuh masih manusia normal ya, pasti kita perlu istirahat. Kalau misalnya Mbak Dian itu ngerasa aduh aku capek, aku perlu istirahat, aku diam dulu, aku mereduksi diriku sendiri dulu. Nah mungkin cara ini bisa diaplikasikan dari pemikiran Mbak Diani. Kalau sebenarnya aku tuh perlu istirahat dulu, aku tidak boleh itu menyiksa diriku, gitu Mbak. Nah dari Mbak Diani tadi kan sudah menyebutkan beberapa masalah ya. Nah Mbak Diani tadi sudah tahu permasalahannya itu apa sama penyebabnya apa, bisa disebutkan? Tadi permasalahannya saya terlalu ekstrim dalam menabung ya tadi.
Terus penyebabnya mungkin kalau menurut saya itu karena apa ya, saya terlalu takut gitu loh kalau misalnya besok apa ya, saya tuh terlalu takut kalau besok ketika tiba waktu pembayaran itu belum kekumpul semuanya gitu. Jadinya saya pressure, mendingan di awal, ayo ini apa namanya, ayo kekumpul lah cepat gitu. Takutnya nanti kalau pas pembayaran belum siap ya saya kan nggak bisa ikut dan akhirnya takutnya nggak dapat nilai UAS gitu. Oh, berarti kayak tuntutan mandiri yang berlebihan gitu ya Mbak ya? Iya. Atau tuntutan dalam diriku, aku harus bisa kekumpul segera cepat agar aku tidak ketinggalan untuk pembayarannya. Nah terus kayak tadi terkait memanajemen prioritas ya. Dari manajemen prioritas tadi Mbak Diani gimana? Pas waktu ngatur makannya tadi, kadang sampai di press gitu? Manajemen prioritas ya, jadinya saya lebih memprioritaskan nabung ini sih daripada makan saya gitu. Daripada kebutuhan pribadinya Iya, gitu daripada kebutuhan utamanya. Oke, nah dari yang sudah dipaparin Mbak Diani nih, nah ini Ibu ada sedikit self-help lagi yang nantinya itu akan diisi oleh Mbak Diani. Itu ya Mbak ya? Iya. Nih, silakan diisi Mbak. Sudah Bu. Sudah? Ya, cepat sekali. Oke. Terima kasih ya Mbak Diani. Nah, dari sesi obrolan yang telah kita lakukan tadi, nah Mbak Diani kayak bisa memberikan suatu kesimpulan sementara atau enggak? Kesimpulan sementara sampai saat ini apa? Kesimpulan sementara ya tadi saya udah tahu apa permasalahan saya gitu. Saya terlalu ekstrim dalam menabung gitu, dan ya penyebabnya ya diri saya sendiri gitu. Saya terlalu terlalu nge-pressure diri saya sendiri gitu. Ya mungkin kesimpulan dari saya itu sih masalah sama penyebabnya. Oke, jadi dari Mbak Dian tuh sudah mengetahui inti permasalahannya itu apa dan faktor penyebabnya itu seperti apa. Jadi Mbak Dian ini sudah bisa membuat suatu peta kognitif dalam dirinya kalau permasalahan itu terkait Mbak Diani dengan memanage uangnya yang menabungnya secara dengan target yang tinggi, sedangkan cara untuk mencapai target ini dari Mbak Dian itu belum dapat realisasikan dengan baik, atau jatuhnya Mbak Dian itu malah kayak menyakiti diri sendiri, gitu ya Mbak ya. Oke, nah sebenarnya Ibi mau nanya nih dari Mbak Dian ini, apa yang membuat Mbak Dian itu merasa kayak takut, was-was atau merasa tidak enak saat menerima bantuan dari orang tuanya? Kita singgung sedikit ya Mbak ya. Ya saya merasa nggak enak kalau misalnya minta dari orang tua ya, karena untuk biaya kuliah sehari-hari aja, misalnya kayak UKT sama uang saku itu saya udah cukup memberatkan gitu loh Bu. Jadi saya pikirnya ya udah deh, kalau yang ini ya diusahain sendiri aja gitu. Soalnya tabungannya tuh nggak cuma saya gitu, adik saya itu juga masih sekolah, masih butuh uang saku gitu. Ya mungkin tahun depan juga les gitu. Jadinya ya mending saya ya udah deh diusahain sendiri dulu gitu sih Bu. Anak kah? Saya anak 2. Oke, anak 2 ya, anak tengah gitu. Itu juga sama anak tengah kok. Sama-sama gitu. Biasanya kalau anak tengah kayak yang paling pembeda di antara kakak atau enggak dari adiknya gitu. Ini salah satu contohnya nih Mbak Diani yang mandiri gitu dalam menabung. Nah, ini kan salah satu termasuk pemikiran yang kekeh nih. Mbak Diani kayak semangat, kayak aku punya komitmen, aku tuh harus bisa nabung dengan caraku sendiri. Itu ya Mbak. Nah, di balik kegiatan ini pasti ada sesuatu yang mengakibatkan atau pengalaman masa lalu lah
yang membuat Mbak Dia itu bersih keras untuk komitmennya ini? Ada nggak, Mbak? Pengalaman masa lalu ya. Sebentar ya Bu, saya ingat-ingat dulu. Oke, tenang aja. Mungkin kan ada penolakan atau apa gitu sehingga Mbak Dian itu kalau kemarin ditolak karena nggak dibeliin ini, makanya aku nabung sendiri gitu. Nah, apa ya? Oh, sepertinya ini sih Bu. Dulu tuh saya pernah kayak apa ya? Minta sesuatu gitu kan. Minta HP sih dulu. Tapi kan HP itu emang kebutuhan ya. Ya waktu sebelum UTBK itu saya minta HP gitu buat belajar gitu. Terus waktu nggak gini. Jadi kan saya minta HP itu misalnya bulan Juli lah gitu. Ibu sama ayah bisa nggak kalau besok Juli aku minta HP gitu. Terus katanya nggak bisa gitu kalau misalnya Juli gitu. Loh, aku kan kayak kenapa nggak bisa? Oh ternyata kayak apa ya? Ya padahal itu aku ngomongnya jauh-jauh sebelum Juli gitu. Belum bisa gitu kalau Juli gitu, mungkin September gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau misal dari situ kan ya udah aku terima aja September walaupun besok belajar buat UTBK-nya tuh kayak jadinya waktunya tinggal sedikit gitu kan. Tapi kan sementara itu sekolah ngefasilitasin boleh pinjem lab komputer tuh bagi yang belum punya HP gitu. Tapi ya itu tadi kan ada batasan waktunya gitu. Sebenarnya tetap bisa waktu itu. Cuman ya ketika itu saya sadar gitu. Kayaknya kalau misalnya ada hal-hal yang kayak minta sesuatu yang besar gitu. Contohnya kan HP atau PKM itu kan membutuhkan dana yang besar gitu. Jadinya besok-besok kalau misalnya ada kayak gitu lagi, aku mending nabung sendiri deh. Gitu sih Bu. Oke, jadi dalam diri Mbak Dian itu kayak aku mending nabung sendiri. Tapi dari pengalaman sebelumnya itu pada endingnya Mbak Dian ini mendapatkan HP-nya waktu dikasih orang tua atau dengan tabungannya Mbak Dian juga. Waktu itu ya karena saya karena saya masih sekolah juga ya. Maksudnya saya waktu itu belum kepikiran buat tabung juga buat beli HP kan. Karena waktunya sangat mepet juga. Kalau misalnya saya ngumpulin pun paling kekumpulnya juga sedikit. Uang anak SMA tuh berapa sih? Kan juga cuma sedikit ya Bu ya. Iya. Kalau nyisihin dari uang saku gitu. Ya akhirnya waktu itu dari orang tua sih. Orang tua tetap memfasilitasi gitu. Tapi waktunya tuh belum di bulan Juli. Iya. Di lain bulan gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, gini nih Mbak Dian nih. Tadi kan Mbak Dian sudah bercerita. Nah, sebenarnya dalam proses menabung ini, khususnya itu proses menabung untuk PKM di bulan Juni di Balinya itu. Sebenarnya yang Mbak Dian itu harapkan dari proses menabung itu apa? Apakah ini sebagai salah satu bentuk bahwa Mbak Dian itu sebagai pengakuan dari orang tuanya bahwa anaknya itu sudah mandiri, anaknya sudah hebat, atau bukti bahwa Mbak Dian itu sudah dewasa, atau sebagai bukti Mbak Dian itu orang yang bebas? Mungkin kalau dari saya lebih ke ini sih, saya tuh sebenarnya kalau untuk pengakuan dari orang tua saya nggak terlalu mau ya. Intinya saya tuh nggak mau membebani orang tua sih. Jadi mungkin dari yang Ibu sebutkan tadi, saya lebih ke yang saya tuh orang yang bebas gitu sih. Gitu, mandiri dan bebas gitu. Mungkin seperti itu. Mandiri dan bebas. Kalau untuk bukti kedewasaannya gitu Mbak? Bisa jadi, bisa. Saya pengen membuktikan juga kalau saya tuh juga udah dewasa gitu loh. Bisa.
Kira-kira pembuktian ini yang lebih condongnya itu ditunjukkan kepada siapa? Kepada diri saya sendiri mungkin. Nah, kalau untuk orang lain gitu? Mungkin ke orang tua bisa, tapi nggak yang sebutuh itu gitu. Mungkin ke orang tua bisa. Baik. Nah, gini nih Mbak. Tadi kan ini Ibu ada 2 pembandingan ya. Nah, nanti Mbak Dian itu dapat memilih. Semisal nih, apa yang lebih berat dari Mbak Dian nih? Misal rasa bersalah karena minta bantuan orang tua, atau rasa sakit karena mengorbankan untuk menahan keinginan. Nah, dari kedua ini mana pilihan yang paling berat? Jadi dua-duanya berat tuh, Bu. Kalau salah satunya nih. Kalau menurut saya ya, dari yang udah saya lakuin ini, menurut saya lebih berat kalau misalnya saya harus bersalah kepada orang tua, ngerasa bersalah terus-terusan gitu, Bu. Soalnya kan gini, kalau misalnya saya minta ke orang tua dan itu nominalnya besar gitu kan, saya akan merasa bersalahnya itu mungkin bahkan sampai PKM itu udah selesai, Bu. PKM udah selesai, terus besok mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bisa mungkin sampai saya lulus itu belum sembuh gitu. Itu rasa menyesalnya gitu. Tapi kalau misalnya saya yang apa namanya tadi, Rasa sakit untuk menahan diri sendiri itu? Kalau misalnya rasa sakit menahan diri itu kan mungkin jatuhnya itu bukan sakit sih, kayak menderitanya itu kan sebelum PKM ya. Jadi kayak ya selama proses apa namanya ngumpulin uang di PKM itu kan, jadinya setelah PKM saya nggak yang apa namanya seperti apa ya, masih sakit gara-gara ini tuh, enggak gitu. Jadinya saya lebih milih yang ini sih, mendingan saya apa ya, menderita dikit sebelum PKM gitu. Oke, jadi dari Mbak Dian ini tadi yang lebih berat apa Mbak? Yang lebih berat ngerasa bersalah ke orang tua. Oke, nah seandainya nih kamu tuh harus mempertahankan jawabannya tadi, yang lebih berat karena lebih merasa bersalah saat minta bantuan ke orang tua. Nah, kalau Mbak Dian ke pilihan itu, nah dan itu dilakukan selamanya, apa yang paling kamu khawatirkan? Saya sakit, Bu. Saya takut asam lambung, GERD atau tipes sih, Bu. Takutnya itu. Oke, takut ngefeknya ke diri sendiri gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya saya sakit, kan yang rugi juga orang tua sih. Ya, Saya takutnya itu. Tapi dari Mbak Dian itu apakah nggak sakit kan? Nggak pernah ngerasain gejala itu selama ini? Udah ada satu asam. Udah ada asam, Mbak. Kalau asam lambung udah sih, tapi kan bisa diobati sendiri gitu. Sudah berapa lama itu asam lambungnya? Baru-baru ini sih, Bu. Wah, jadi pasti karena Mbak Dian itu mengesal ekstrimnya itu ya. Ya ampun, Mbak. Tapi selama ini aman asam lambungnya? Atau cuma sebulan berapa kali frekuensinya gitu, atau emang selalu ada gitu? Enggak yang selalu ada, maksudnya kayak baru-baru ini juga baru berapa kali juga gitu. Berapa kali gitu ya? Oke. Nah, gini nih Mbak. Semisal apa yang bisa Mbak Dian lakukan untuk menghindari pilihan kalau Mbak Dian itu merasa tidak bersalah saat meminta bantuan orang tua? Mungkin saya kayak apa ya, biar nggak terlalu merasa bersalah ya. Kalau ke orang tua mungkin nggak minta 100% full, mungkin minta bantuannya sedikit, mungkin kayak berapa ratus ribu gitu, nggak yang berapa juta gitu, enggak gitu. Mungkin itu yang pertama, saya mintanya nggak full, jadi kayak cuma minta bantuan sedikit aja. Terus pas apa ya, tahu diri lah, sebelum saya minta uang itu saya kalau misalnya disuruh apa-apa ya nurut gitu. Jangan kalau misalnya disuruh bersihin rumah malas gitu, ya jangan gitu ya. Sebisa mungkin kalau apa ya, kan aku minta sesuatu ya aku harus baikin ayah sama ibu gitu, jadi kayak lebih patuh gitu.
patuh ya. Oke, tadi Mbak terkait kalau kan tadi Mbak Diani juga kayak menabung-nabung gitu kan. Tak sampai Mbak Diani tuh lupa makan. Tadi kan ada orang tuh kayak tanya-tanya ke anak-anaknya gitu, kayak halo Mbak Diani, gimana udah makan atau belum? Nah itu udah misal dalam posisi Mbak Diani tuh kayak belum makan, terus respon Mbak Diani gimana? Apakah jawab dengan jujur atau malah mungkin Mbak Diani aku udah makan kok Bu, tapi pada akhirnya Mbak Diani tuh belum makan? Yang kedua. Yang kedua Mbak, itu selalu dilakukan. Sebenarnya kalau telepon itu ibu jarang telepon. Ibu jarang telepon pas aku ngerantau gitu. Jadinya ya pas telepon itu ya kepasan udah makan terus. Alhamdulillah ya itu. Tapi kalau misal terbayang nggak sih Mbak kalau ibu atau bapak nggak tanya Mbak Diani udah makan atau belum gitu, terus Mbak Diani posisinya itu bener-bener aku nggak bisa makan gitu, Mbak Diani responnya gimana gitu? Kemungkinan besarnya kalau itu terjadi ya Bu ya, saya ini sih langsung apa ya, langsung ini pergi beli makan pergi beli makan, tapi kayak mungkin pergi beli jajan aja sih, terus nanti pas telepon ini baru OTW mau beli makan gitu. Iya sih. Itu kalau itu terjadi kayak gitu Bu, langsung dipaksakan sendiri gitu ya Mbak ya berarti. Biar orang tua juga nggak khawatir dan apa ya, nggak yang bohong banget gitu loh Bu. Tapi itu akan tetap direalisasikan atau gak jadi? Mungkin kalau besok beneran kejadian kayak gitu ya saya akan realisasikan gitu. Baik, jadi dari Mbak Diani itu kayak sudah oke, aku lebih baik jujur aja, aku nggak mau ngerepotin sama orang tua karena orang tua menanyakan kabar ke aku gitu ya Mbak. Soalnya takutnya nanti kalau misalnya Mbak Diani di sini malah sakit itu kayak membebankan orang tuanya. Oke, saya tadi kan Mbak Diani mengatakan kalau Mbak Diani itu dapat jujur yang punya. Kalau semisal nanti pada endingnya Mbak Diani itu harus berbohong kepada orang tuanya, kalau ternyata Mbak Diani itu kayak belum makan, mungkin dampak yang akan terjadi dengan hubungan orang tuanya bagaimana? Mungkin hubungannya ini sih kayak nanti ayah sama ibu tuh langsung transfer lebih gitu, walaupun ya sampai apa ya, kalau transfer lebih ya saya makin bersalah, makin nggak enak sama orang tua, jadinya ya double udahlah sakit terus ini bersalah juga sama aja gitu, jadinya ya kalau dampak ke hubungan kita, jadinya satu kayak ngerasa lebih bersalah dan tetap dapat sakitnya, terus yang kedua ini sih kayak buat kepercayaannya gitu ya Mbak? Iya sih, ya bisa dibilang kayak gitu ya, maksud saya begitu. Takut kayak ibu sama ayah udah nggak percaya lagi. Oke, jadi dari Mbak Diani kayak sudah menyadari sebaiknya aku jujur aja daripada nanti kalau aku bohong nanti aku malah nyakitin diriku sendiri, terus nanti malah repoti orang tua, terus malah kayak seperti nanti pada endingnya hubungan kepercayaan antara Mbak Diani dengan kedua orang tua itu sedikit renggang. Itu ya Mbak. Oke, Ibu sangat senang sekali karena Mbak Diani dapat bercerita seterbuka itu dengan Ibu. Nah kemudian ini ada sedikit lembar self-help yang nantinya dapat diisi Mbak Diani untuk kegiatan selanjutnya Mbak. Nah untuk pengisiannya nanti kurang lebih selama 3-5 menit. Itu sudah cukup Mbak? Cukup. Nggak Ibu buru-buruin kok. Udah selesai. Beneran udah selesai? Sudah. Oke. Bagus. Oke. Makan dulu ya. Iya. Oke nih. Nah dari cerita yang sudah dipaparkan sama Mbak Diani kali ini, apa nih konsekuensi jangka panjang bagi hubunganmu dengan orang tua jika kamu tuh kayak terus menyembunyikan kesulitanmu
Nah sejauh ini saat Mbak Diani kayak nge-pressure dirinya sendiri dengan mengetatkan target tabungannya dan kebutuhan pribadi itu diperkecil, apakah sudah dibicarakan dengan orang tua? Kalau dibicarakan sama orang tua belum. Terus dalam jangka panjangnya jika Mbak Diani terus-terusan begini itu bagaimana? Mungkin kalau orang tua nggak tahu ya, itu sebenarnya dampaknya ke diri saya sendiri sih. Ya tadi kayak ya jadi takutnya kalau sakit itu, terus nanti takutnya kalau saya sakit ya repot orang tua juga gitu. Mungkin kalau dampak panjangnya itu, terus kalau saya jadi gini kan, jadi apa namanya, nggak terlalu ngomong sama orang tua. Maksudnya kan berarti saya kayak apa ya, kalau misalnya di telepon pun saya jadinya kayak nutup-nutupin gitu kan, berusaha buat nggak ngebahas itu gitu kan. Jadinya kalau pas telepon tuh ya cepet-cepetan ini, udah aja ya Bu ya. Jadi durasi teleponnya jadi lebih ini ya, lebih singkat gitu. Jadinya komunikasinya kayak lebih apa ya, nggak seintens dulu gitu sih. Dia kayak mulai dengan cerita pengalihan, atau kalau enggak nanti kayak mau disegerakan ditutup gitu biar ibu atau bapak tidak membahas lagi terkait kondisi tersebut, biar tidak mereka tuh juga biar tidak kepikiran gitu ya Mbak ya. Iya. Nah sejauh ini apakah keputusan itu sudah tepat bagi Mbak Diani? Sebenarnya kalau tepat atau enggaknya sebenarnya kurang tepat ya, karena itu kan apa ya, bikin komunikasi jadi agak renggang juga sih sebenarnya. Itu sih Bu. Oke, jadi Mbak Diani sudah dapat sedikit menyimpulkan ya dari ini. Iya. Oke, nah permisalan nih, posisikan Mbak Diani sebagai orang ketiga. Posisikan sebagai orang ketiga. Ada temannya Mbak Diani itu merasakan kondisi yang sama seperti Mbak Diani. Nah, Mbak Diani pas saat itu kayak dicurhati sama temennya. Kira-kira solusi apa yang dapat Mbak Diani berikan kepada temannya Mbak Diani itu? Coba deh ngomong dulu sama ayah sama ibu. Bisa jadi kalau misalnya bantuan, maksudnya kayak kita minta sedikit bantuan itu nggak yang memberatkan banget gitu loh. Jadi mungkin saya ngomong ke orang itu, coba dikomunikasiin dulu. Mungkin keadaan dulu sama keadaan sekarang tuh beda gitu. Kalau dulu pernah ada pengalaman yang kayak gitu, mungkin besok kalau misalnya kita minta bantuan sedikit, enggak sememberatkan itu buat orang tua gitu. Mungkin gitu Bu. Jadi kayak saran dari Mbak Diani ke temannya itu kayak, cobalah kamu ngomong sama orang tua. Ya, penting kamu ngomong aja, nanti bakalan tetap dibantu. Tapi di sisi lain kamu tuh juga kayak harus tunjukin bahwa kamu tuh mampu bisa untuk sendiri, gitu ya. Nah, terus secara tidak langsung tadi Mbak Diani kayak sudah memberikan jawaban dari permasalahannya Mbak Diani. Nah, selanjutnya sini Ibu ada sedikit self help yang akan dapat dikerjakan oleh Mbak Diani kembali. Silakan diisi terlebih dahulu. Sudah Bu. Ya? Oke, saya ambil ya Mbak Diani. Terima kasih. Ini bagus ditambahin gambar-gambar. Oke, nah selanjutnya nih, kita mulai ke sesi lagi ya. Nah tadi kan Mbak Diani itu cara menghematnya dengan mengurangi porsi makannya, atau bahkan sampai Mbak Diani itu nggak makan ya. Oke, nah kemungkinan ada nggak sih Mbak cara lain yang bisa Mbak Diani lakukan untuk menabung selain tanpa menyakiti diri sendiri? Itu ada nggak Mbak? Yang ada di dalam pemikirannya Mbak Diani itu? Mungkin ini sih Bu, kayak buka usaha kecil-kecilan mungkin ya.
Tapi mungkin itu kayak agak susah sih kalau misalnya masih mahasiswa gini. Tapi mungkin bisa sih kayak jualan gelang gitu, soalnya saya suka ini gelang gitu kan, terus kayak bikin gelang tuh saya juga bisa. Mungkin bisa jualan dulu, soalnya saya juga punya teman-teman yang apa ya suka gitu sama gelang-gelang gitu. Mungkin saya bisa jual ke mereka. Nah, itu juga ya, kayak kerja parubaya gitu, kerja sampingan gitu berarti. Paruh waktu bisa. Nah itu kalau nggak salah tuh ibu kan pernah lihat kayak yang gelang-gelang kayak kayak yang kayak yang kayak butiran-butiran kayak gini tuh satu toplesnya kan itu ada bunder itu kan ada banyak jenis, beberapa jenis gitu. Kalau nggak salah tuh waktu ibu lihat di Shopee atau di Tokopedia gitu, kalau nggak salah tuh satu kotak dengan variasi bentuk dan ada senar sama apa ya? Iya, senarnya aja itu kurang lebih sekitaran 30-an kalau nggak berapa gitu. Tapi nanti Mbak Diani bisa kayak ngeracin sendiri. Dan mungkin satu gelang ini harganya berapa, Mbak? Yang awalnya 10.000 satu. Nah, 10.000 satu. Itu bisa nih, tadinya cuma beli bahannya 50.000, nanti bisa dibikin menjadi sekali bahannya itu menjadi 10 gelang. Satunya 10.000. Dapat untung berapa? Tadi berapa Bu? 50. Nah, harganya kurang lebih satu kotak itu dengan beberapa variasi bentuk dan ada senarnya, sudah ada alat dan bahannya, dan harganya 50.000. Dan kalau sudah dapat dibuat satunya harganya 10.000, Mbak Diana sudah dapat untung berapa? Banyak banget Ibu itu. Soalnya saya juga nggak tahu itu talinya itu sepanjang apa kan. Tapi kalau satu paket itu biasanya panjang sih, dan kalau misalnya manik-maniknya banyak ya mungkin itu bisa ratusan ribu mungkin. Nah, itu tuh bisa nih Mbak Diani coba buat kayak aku dapat tambahan dari uang ini. Ya walaupun aku pada awalnya tuh aku harus berkorban 50.000, tapi kan nanti feedbacknya nanti Mbak Diani kan dapat lebih untung 50.000 lagi. Gitu, jadi 100.000. Bisa nih Mbak Diani coba. Nah selain itu ada lagi nggak Mbak? Kalau dari saya mungkin itu dulu dicoba sih Bu. Iya, itu bisa. Mungkin kira-kira mau dicobanya kapan? Minggu depan kali ya, soalnya minggu ini masih banyak banget tugasnya gitu. Mungkin tugas minggu ini selesai, mungkin aku nanti coba dulu. Jadi seorang pengrajin gitu ya Mbak ya. Oke, kalau ada ini pas ada diskon gitu, beli bahan apa tuh namanya kan ada promo makan terus diskon gitu, nanti bisa beli gitu. Nah, kalau enggak ya Mbak Diani kayak masak sendiri lah, tuh kan bisa kayak memanage uang. Tuh. Nah, terkait dengan keuangan nih, jika kepepet semisal dari Mbak Diani meminta ke orang tua, apakah Mbak Diani sudah siap untuk mengabarinya gitu Mbak? Seperti yang tadi Mbak sampaikan ketika pengibaratannya Mbak Diani itu seperti orang yang ketiga. Bisa. Insya Allah bisa dicoba ya Mbak ya. Nah, dari alternatif yang telah kita coba ini nih, kira-kira apa aja yang akan diambil oleh Mbak Diani? Tadi yang memungkinkan banget. Tadi saya coba jualan gelang dulu, mungkin minggu depan. Terus nanti kalau misalnya akhirnya uangnya masih nggak cukup, minta ke orang tua. Tapi ya itu nggak yang 100% gitu, dan mintanya jangan banyak-banyak. Nah terus kalau misalnya minta ke orang tua juga jangan bandel gitu. Pokoknya intinya kayak lebih baik gitu perilaku ke orang tuanya tuh. Terus ya tapi sebelum itu harus komunikasi dulu sama orang tua, komunikasi baik-baik. Terkait dengan penjualan gelang tadi kan mau dilaksanakan setelah Mbak Diani mengerjakan uas-uas tugas-tugas gitu ya Mbak ya. Mungkin di minggu depan gitu. Terus untuk terkait kayak menghubungi orang tuanya gitu, rencana mau direalisasikan kapan? Mungkin seminggu sebelum pembayaran. Apakah tidak kemepetan Mbak, atau mungkin ke belakangin harinya gitu? Mungkin hamil 2 minggu. Bisa sih, mungkin ya hamil 2 minggu mungkin. Biar orang tua tidak keteteran gitu waktu anaknya mau minta gitu. Oke, dari Mbak Diani jadi sudah bisa memplanning bahwa aku tuh mau
melaksanakan nih, gitu ya. Oke, jadi di sini Ibu dapat memahami bahwa Mbak Diani itu sangat berkomitmen mandiri untuk menabung demi apa tadi, KK atau PKM Mbak? PKM yang dilaksanakan di Pulau Bali. Nah, dari kegiatan ini, pengalaman dari permasalahan dan pengalaman Mbak Diani menabung, apa sih yang membuat pengalaman ini begitu berharga bagi Mbak Diani atau atas usaha yang telah Mbak Diani lakukan? Apa ya? Kalau pengalaman berharga mungkin besok waktu ke Balinya itu jadinya kayak apa ya? Ada kepuasan tersendiri gitu loh. Ini tuh atas usahaku sendiri gitu. Mungkin yang berharga itu saya lebih mandiri. Pas di Balinya saya juga merasakan kepuasan tersendiri. Mungkin itu. Oke, jadi sudah ada kepuasan terhadap diri sendiri karena perjuangannya, gitu ya. Oke, nah jika dibandingkan 2 hal ini nih Mbak, permisalan menabung sampai sakit atau menerima sedikit bantuan tapi tetap sehat, mana yang sesuai dengan nilai kemandirian yang Mbak Diani inginkan? Kalau yang saya inginkan nabung sampai sakit atau menerima sedikit bantuan tapi tetap sehat. Karena tadi udah sampai di tahap sakit ya yang Ibu kasih pilihan tadi. Mungkin saya lebih baik ya minta bantuan aja, nggak apa, sedikit minta bantuan nggak apa-apa. Oke, jadi dari Mbak Diani sudah ada tergerak hatinya untuk berkomunikasi terhadap orang tuanya. Baik, keren. Nah, ini nih, mari kita hitung pengeluarannya dari Mbak Diani, hitung kayak ulang target tahunan gitu ya. Nih, permisalannya tadi 80% itu uang dari Mbak 80 atau 70% tadi? 80%. 80% tadi uang untuk dari Mbak Diani. Otomatis 20% itu dari orang tua. Oke. Nah, misalnya di minggu ini apa yang kamu lakukan agar tidak terlalu mengorbankan makanannya? Itu tadi ya, mulai jualan gelang sih. Oke, jualan gelang dalam jangka waktu beberapa hari ke depan untuk direalisasikannya. Oke, nah selanjutnya, Nadia ini tadi sudah memutuskan kalau akan mengkomunikasikan kepada orang tuanya dalam jangka H-2 waktu sebelum keberangkatan untuk meminta sedikit bantuan semisal dibutuhkan gitu ya Mbak ya? H-2 minggu. H-2 minggu ya maaf, tadi H-2 bulan ya ngomongnya Ibu? Ibu ngomongnya H-2 doang. Oh H-2, ya H-2 minggu maksudnya. Oke, jadi dari Mbak Diani kayak sudah oke, aku ngomong orang tua karena aku memang butuh. Karena ibaratnya gini, sebenarnya Mbak Diani itu sebagai anak dan berhak untuk mendapatkan fasilitas dari orang tua, sedangkan orang tua itu memiliki suatu kewajiban bahwa aku sebagai orang tua aku harus memfasilitasi anak karena kebutuhannya. Jadi tidak boleh kayak begitu memberatkan orang tuanya, memberatkan anak-anaknya. Iya. Itu oke. Ke bawah dulu. Oke nih Mbak Diani, dari semua obrolan kita yang telah kita omongin pada hari ini, nah apa nih yang dapat Mbak Diani pahami setelah mengikuti kegiatan konseling kita hari ini? Ya mungkin yang bisa saya pahami tuh ya nggak ada salahnya kalau minta bantuan sedikit ke orang tua gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya minta bantuan sedikit, yang penting tuh dikomunikasikan gitu. Terus apa ya, biar nggak terlalu pressure diri sendiri itu ya cobalah cara lain gitu, dengan cara tadi apa ya, mungkin buat saya tadi jualan gelang itu bisa. Oke, ya sudah ada tindakannya ya Mbak, tindak lanjutnya. Oke, nah setelah mengikuti kegiatan konseling kali ini nih, perasaannya Mbak Diani itu bagaimana? Ya lebih lega sih. Terus kayak saya apa ya, nemuin pemahaman baru. Oh iya sih, iya betul begini. Jadi ada insight baru ya terkait. Jadi karena sebelum berangkat ke konseling kali ini gimana Mbak tadi perasaannya? Apa ya, kayak bingung
bingung iya, terus kayak masih tertekan iya gitu ya, bingung dan tertekan sih Bu. Oke, bingung dan tertekan, tapi setelah mengadakan konseling Mbak Diani lebih merasa Lega gitu, terus dapat pemahaman baru gitu. oke, Mbak Diani sudah bisa merasakan ketenangan dan kelegaannya gitu. Nah, untuk minggu ini atau langkah kedepannya tadi Mbak Diana sudah merasakan kalau Mbak Diani mau jualan gelang sama mau mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, selain dua ini nih, apakah ada cara lain yang ingin Mbak Diani lakukan? Mungkin dua itu sih Bu, dua itu saja. Sementara dua itu dulu ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya gini Mbak Diani, apa tindakan apa, ada satu hal kecil aja yang bisa kamu lakukan dalam minggu ini agar kamu tuh lebih mengenal dirimu kalau kamu tuh seperti ini? Untuk mengenal diri saya lebih dalam ya, mungkin saya bisa kayak refleksi diri, apa kayak merenung diri gitu. Sisain waktu buat kayak self talk gitu. Sebenarnya aku tuh gimana sih? Sebenarnya aku tuh yang aku butuhin tuh apa sih gitu. Ya mungkin itu sih Bu, biar saya lebih lebih tahu diri sendiri sama ya lebih tenang aja. Mungkin kayak bisa ngasih ke afirmasi positif gitu Mbak, kayak misal terima kasih ya Diani karena kamu sudah bertahan sampai saat ini, kamu keren, kayak aku keren, aku hebat, kayak ya dipuk-puk lah diri sendiri gini. Kayak itu kan secara tidak sengaja kayak memberikan suatu penyemangat bagi diri sendiri ya, walaupun pada aslinya tuh Mbak Diani ngerasa begini, tapi sebenarnya dengan kayak pelukan ke diri sendiri tuh Mbak Diani kayak merasa lebih tenang. Ya bisa, itu juga bisa Bu. Coba diketuk diri sendiri gini, disayang dulu dirinya, bilang terima kasih gitu. Ya, terima kasih Diani. Oke, nah Diani, saya sangat menghargai tekad Mbak Diani ini dalam komitmennya untuk mandiri. Karena nggak semua orang tuh kayak bisa seperti Mbak Diani. Soalnya kayak dominannya tuh rata-rata kadang tuh orang minta, Pak, Bu, aku mau sini, aku minta tolong untuk difasilitasi, dan ada beberapa orang tua yang langsung memberikan, tapi ada beberapa orang yang kayak harus usaha sendiri. Nah, kebetulan Mbak Dian ini termasuk salah satu yang harus usaha sendiri, dan tidak semua orang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Diani. Ibu sangat mengapresiasi karena Mbak Diani sudah bisa berjalan, bertahan hingga sejauh ini. Good job loh, keren banget loh itu loh. Ibu aja kadang tadi merasa shock bahwa Mbak Dia itu sampai menahan beberapa kali tidak makan dalam sehari full itu. Gimana rasanya, nggak bisa ibu bayangin gitu penderitaan yang dialami Mbak Diani saat itu. Namun hal itu membuat Mbak Diani kayak merasa aku nggak apa-apa kok, tapi sebenarnya aku masih sehat dan aku akan berusaha untuk berubah baik dengan kedua orang tuaku gitu. Nah, tidak semua orang tuh kayak memiliki sikap kedisiplinan Mbak Diani dalam mengelola keuangan. Sebenarnya kayak aku tidak mau menggunakan uang ini untuk kebutuhan yang lain, karena uangku ini yang nantinya akan aku gunakan untuk kedepannya. Jika sudah ada memiliki suatu keputusan yang baik, ini tuh buat ini, nggak boleh dirombak. Salah satu bentuk disiplin yang sangat baik itu. Nah, terus ini menunjukkan bahwa kamu tuh memiliki suatu kemauan dan tanggung jawab yang besar, bahwa kamu itu adalah aku memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab itu harus aku selesaikan pada diriku sendiri. Aku tidak mau mengorbankan sendiriku. Namun perlu digarisbawahi Mbak Diani, caranya harus secara sehat. Jangan sampai Mbak Diani itu merasa sakit, terbebani karena ini. Oke, jadi begitu ya Mbak Diani. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kali ini, apa ada kesan-kesan gitu selama sesi konseling ini? Mungkin kalau kesannya saya merasa lebih lega, merasa lebih tenang gitu. Ya pesannya mungkin ya terima kasih ya Ibu Iin sudah membantu saya buat menemukan solusi dari masalah saya ini. Saya terima kasih juga kepada Mbak Diani karena sudah terbuka dengan Ibu dan mempercayakan kepada Ibu. Semoga dengan
konseling kita hari ini dapat memberikan pemahaman baru dan solusi yang terbaik bagi Mbak Diani. Nah, saya juga terima kasih karena Mbak Diani sudah bekerja sama dengan baik dengan saya selama sesi konseling berlangsung. Oke, nah selanjutnya di sini Ibu akan sedikit memberikan evaluasi hasil. Nah, evaluasinya ini nanti Mbak Diani dapat mengisinya kurang lebih selama 4-5 menitan ya Mbak ya. Nih, akan diisi terlebih dahulu. Oke. Tidak, Bu. Oke, sudah. Terima kasih ya untuk hasilnya. Oke, nah permisalan nih dari dalam Mbak Dian itu kayak merasa, Bu, aku masih merasa kalau aku tuh belum bisa menemukan solusi, aku masih kayak terbebani, aku masih belum bisa menemukan jawaban, atau dalam prosesnya itu aku masih memiliki kendala, Mbak Dian ini dapat menghubungi Ibu kembali. Nah, untuk itu, waktu Ibu menghubungi kembali, nanti bisa dilangsungkan ke dalam sesi konseling yang lebih intens atau sesi konseling part 2-nya. Nanti seperti itu ya Mbak Dian. Oke, karena berhubung ini waktu sudah lebih dari kurang lebih 45 menit, Ibu sudah cukupkan. Semoga Mbak Diani selalu merasa lebih tenang, lebih lega dan dapat hidup selayaknya manusia yang bebas sesuai dengan apa yang direncanakan Mbak Diani. Mbak Diani oke bisa menabung, tapi Mbak Diani bisa memenuhi kebutuhannya pribadi. Oke, baik, karena waktu sudah hampir selesai, Ibu cukupkan dan Ibu mengucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf apabila dalam pelaksanaan konseling kali ini terdapat kesalahan dari Ibu, baik secara penyambutan, secara pengayoman, salah dalam perkataan atau perbuatan, Ibu mohon maaf. Ya, oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Iin. Iya. Iya. Hati-hati ya Mbak. Iya Bu. Motornya hati-hati, jangan ngebel. Kebetulan di depan baru rame. Dadah.